adik kami Muhammad Habib, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, dan tak lupa pula kita bersolawat kepada baginda Nabi kita yakninya Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, baiklah izinkanlah saya memberikan judul pidato singkat yang berjudul kematian. Allah yang Maha Adil. Allah ingatkan kau, Allah ingatkan kita, bukan dengan kebajuan karena kau tak pernah datang ke masjid, bukan dengan pengajian karena kau tidak suka kepada ulama, tapi Allah nasihati engkau dengan apa? Mati anakmu, meninggal dunia istrimu, kau lihat mereka terbujur, tapi ternyata kau tak ambil pelajaran. Waqafabil mauti wa izam. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Nasihat yang tak berbunyi dan tak bersuara. Nasihat yang tak bertinta, tak berbeda. Nasihat yang bukan tinta di atas kertas. Nasihat yang sungguh bahasa. Kau tak ambil pelajaran dari kematian. Kau tetap juga rakus dan tamak. Kau kejar dunia seperti mengejar fata morgana. Kau sangka air yang dapat menyelamatkan kehausan. Semakin kau telan, semakin kau haus. Semakin kau telan, semakin kau kering. Semakin kau telan, semakin kau hampa. Dan kau tak dapat apa-apa. Sampai akhirnya kematian pun tiba. Saat itu kau hanya berkata, An-nasu niyam, semua manusia itu tidur. Semua manusia itu tidur. Falamma matu intarahu. Ketika mereka mati, barulah mereka sadar. Ternyata aku sedang terlelap dalam tidur yang panjang. Ternyata kehidupan dunia hanyalah mimpi-mimpi semata. Bagaimana indahnya mimpi? Mimpi jatuh cinta, membuat orang tersenyum sendirian. Mimpi berkuasa, membuat orang menggenggam tangan. Tetapi ketika terbangun, hanyalah ada suadab, hanyalah bunga-bunga tidur semata. Begitulah agaknya mereka yang pernah lalu singgah di stasiun kehidupan. Dunia ini adalah sebuah pulau, tapi dia bukan di akhir perjalanan. Makanya pesan Nabi Muhammad SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib. Kau di dunia ini seperti orang merantau. Pergi kau dari kampung asalmu, singgah kau sebentar di pulau ini. Lalu kau berjalan-jalan, lalu kau sangka menarik, lalu kau membuat rumah yang besar, kau beli kendaraan yang besar, kau sangka kau kekal abadi. Kalah sekali-kali tidak, sofaya namun mereka akan tahu bahwa roh yang dititipkan Allah ke dalam jasad ada masanya yang ditentukan. Likulli ummatin ajal. Setiap orang pada masa tengah waktunya. Timingnya tiba. Idza jaa ajaluhum. Kalau ajal itu tiba, sudah sampai. Wala yastakhiruna sa'atan. Tak dapat ditunda sesaat. Wala yastaqdimun. Berapa banyak orang yang divonis mati, tidak mati kata Allah. Tetapi berapa banyak orang yang menyangka tidak akan mati, akan kekal abadi. Aina ma takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, kematian pun akan datang. Walau kuntum fi burujin musyaddah, kau buat kotak kayu yang besar, lalu masuk kau ke dalamnya, kau kunci rapat-rapat, kau sangka kau akan selamat, terelakkan dari kematian. Sampai akhirnya mulutmu berkata, sampai juga waktu tiba. Akhirnya kau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada adik kami Muhammad Habib yang telah menyampaikan judul bahasanya tentang kematian.
Kemudian Bapak Ibu, kita masuk sesi kedua yang hanya Al-Ustaz menyampaikan tausiah malam hari ini adalah Al-Ustaz Yose Maulana S.A. Ustaz, waktu tetap diselesaikan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak boleh jam salah tebo. Pokoknya kan buku dari kita. Kami ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajma'in. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang mengucapkan kalimat alhamdulillah digolongkan oleh Allah kepada hamba yang bersyukur, dan yang menyampaikan salat kepada Rasulullah mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini ternyata kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam rumah Allah, menjadi tamunya Allah dan menjadi orang-orang yang mudah-mudahan penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam 25 ini rasa-rasanya ada yang kurang dalam kehidupan kita bila kita tidak merenungi dan tidak kembali memantau hati kita bagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita mungkin hari ini yang merasa bahwa Ramadan akan segera berakhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal pada sebenarnya kalaulah kita membayangkan Ramadan yang akan datang kita tidak berjumpa lagi, maka kita akan menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Kenapa kami katakan sedemikian? Berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang hari ini mungkin mereka terbaring di rumah sakit, tidak sempat melaksanakan ibadah sunnah di rumah Allah dan menjadi tamu Allah. Berapa banyak di antara sanak famili kita yang mungkin tahun kemarin masih sempat dengan kita bersama-sama untuk datang ke rumah Allah ini, tapi tahun ini mereka sudah tidak ada lagi. Inilah pesan yang disampaikan oleh anak-adik kita tadi dari pesantren, dari Baikukuh, bahwa kematian itu adalah satu-satunya nasihat yang tidak berbahasa. Kematian adalah satu-satunya nasihat yang tidak ada kata-katanya, tapi dalam maknanya. Maka pada kesempatan kali ini kami memberikan tausiah kita, yaitu menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah hampir kita berada pada penghujung bulan suci Ramadan, di mana siang hari kita berpuasa, pada malam hari kita melaksanakan sunnah ibadah tarawih, sunnah witir, sunnah tadarus Al-Quran. Setiap hari kita lakukan yang tidak akan kita jumpai nanti selesainya bulan Ramadan ini. Tidak ada lagi sunnah tarawih, tidak ada melaksanakan lagi sunnah witir secara bersama-sama, tidak akan ada lagi tadarus Al-Quran yang setiap malam sampai jam 12 malam. Maka Ramadan ini, di akhir-akhir Ramadan inilah sebetulnya Allah lagi memilih, sebetulnya Allah lagi memilah kita yang berada dalam rumah Allah ini tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang masuk ke dalam Ramadan, berapa banyak orang yang hadir dan ingin berpuasa pada bulan suci Ramadan kemarin, tapi berapa banyak mereka yang keluar dan meninggalkan puasa Ramadannya. Berapa banyak mereka yang keluar meninggalkan jemaahnya. Berapa banyak mereka yang keluar dalam
sunnah tarawihnya, yang meninggalkan sunnah witirnya, yang meninggalkan sunnah tadarusan Al-Qur'annya. Ini merupakan salah satu cara Allah memilih orang-orang yang beriman untuk mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar merupakan sebuah malam yang sangat diinginkan dan diimpi-impikan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Dikatakan malam Lailatul Qadar itu khairun, yaitu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Maka di malam Lailatul Qadar, kalau kita beribadah pada malam hari itu, jangan kita meminta kaya. Bukan kaya yang kita inginkan, bukan pangkat yang tinggi yang kita butuhkan, bukan rumah yang mewah yang kita inginkan kalau kita berjumpa dengan Lailatul Qadar itu, bukan harta yang melimpah yang kita minta kepada Allah, tapi apa yang kita inginkan dan kita minta kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka di akhir Ramadan ini Bapak Ibu, sering-seringlah kita berdoa kepada Allah. Allahumma anzilna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari azab neraka-Mu ya Allah. Wa adkhilna ilal jannatil firdaus, dan masukkan kami ke dalam surga firdaus Engkau ya Allah. Ma'an nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir Ramadan ini berbanyak amal ibadah, berbanyak iktikaf di masjid, berbanyak berdoa kepada Allah, berbanyak minta kepada Allah. Bukan baju lebaran yang kita inginkan, bukan kue lebaran yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan adalah rahmatnya Allah, supaya kita yang selama 1 bulan ini, hampir 1 bulan kita menjadi tamunya Allah di rumah Allah yang dimuliakan oleh Allah, menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tujuan kita hidup di dunia ini adalah mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat? Bukan berarti kita meninggalkan dunia, bukan berarti kita harus pergi meninggalkan dunia. Zuhud, tidak lagi mau bercengkrama dengan sanak famili, tidak lagi mau beribadah, tidak lagi membuat rumah. Tapi bukan itu yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam akhir Ramadan ini, pesan kami untuk kita semua, perbanyaklah amal ibadah kepada Allah. Bisa jadi Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan untuk kita bersama-sama di rumah Allah dengan tetangga kita. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita berjumpa dengan bulan Ramadan itu. Bisa jadi nanti selesai Ramadan kita dipanggil oleh Allah, tidak akan jumpa lagi dengan Ramadan yang akan datangnya. Maka ini menjadi renungan bagi kita. Siapa yang tidak ingin berjumpa dengan Ramadan? Siapa yang tidak ingin beribadah di dalam bulan suci Ramadan? Selagi dia beriman kepada Allah, dia akan merindukan yang namanya bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah Ramadan ini Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dalam Ramadan ini tidak beberapa hari lagi akan mendapatkan dan akan didatangkan sebuah hari yang dinamakan dengan Idul Fitri. Maka sebelum datangnya Idul Fitri itu ada kewajiban-kewajiban yang mesti kita lakukan. Zakat mal kita yang belum pernah kita keluarkan, maka keluarkan. Berdagang kita zakat mal kita yang akan kita keluarkan. Punya kebun sawit kita, maka zakat malnya harus dikeluarkan. Dan juga termasuk zakat fitrah kita. Jangan sampai ada di antara kita yang berpuasa 30 hari, 29 hari lamanya, tapi tidak membayarkan zakat fitrah dan zakat mal kita. Di dalam harta kita itu, di dalam harta kita itu, di dalam harta yang kita miliki, ada hak anak yatim dan fakir miskin. Semoga
harta yang kita miliki, harta dagangan yang kita miliki, uang yang kita miliki, bisa kita berikan zakatnya kepada yang mustahak untuk menerimanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pesan kami sesuai dalam ayat Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah turunkan suatu malam bila kita beribadah pada malam hari itu, maka ibadah itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Bukan kalau kita kalikan 1000 bulan Bapak Ibu, itu jumlahnya 83 tahun, bahkan sampai 84 tahun kita lamanya beribadah. Maka renungkanlah, dulu mungkin umur kita 20, 30 sampai 40 tahun, masih sibuk untuk mencari harta, masih sibuk untuk menghidupi anak dan istri kita, masih sibuk kita dengan dunia. Tapi mungkin di masa 40 tahun kita sudah mulai jaya kehidupan itu, mulailah kembali datang ke rumah Allah. Tidak cukup hanya selama 20 dan 30 tahun kita beribadah kepada Allah. Kalau umur kita 63 tahun dijemput oleh Allah, 40 tahun kita bermaksiat kepada Allah, 40 tahun kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, 23 tahun itu tidak akan menutupi amal ibadah kita kepada Allah. Maka kesempatan ternyata diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, suatu malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan ditandakan dengan adanya tanda-tanda dari air yang membeku dan lain sebagainya. Lailatul Qadar tidak ada kepastian dari para ulama, tidak ada yang bisa memastikan Lailatul Qadar datangnya malam 21, tidak ada yang bisa memastikan datangnya malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Tetapi pada intinya, kenapa Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk mengencangkan ikatan tali pinggang kita di akhir-akhir Ramadan itu? Maka tujuannya adalah untuk meningkatkan ibadah kita. Selama 20 hari kita dibimbing oleh Allah dengan sunnah-sunnah Nabi di dalam rumah Allah ini, di dalam kehidupan kita, dibimbing kita untuk beribadah. Dan 10 hari terakhir itu ternyata Allah pilih orang-orang yang beriman untuk mendapatkan pengampunan dari Allah, untuk mendapatkan surga dari Allah, untuk mendapatkan rahmat dari Allah, dan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadikanlah Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Bisa jadi kita tidak akan berjumpa lagi pada Ramadan yang akan datang. Mungkin hari ini kita bisa berhadapan dengan kita semua, tapi nanti Ramadan yang akan datang itu belum pasti adanya. Makanya ayat yang disampaikan oleh hadir kita tadi, iza jaa ajalukum, sesungguhnya ajal itu tidak bisa dia ditunda barang sedetik pun, tidak bisa dipercepat barang sedetik pun. Kapan datangnya ajal itu? Wallahu a'lam bishawab. Sedang apa kita ajal itu datang? Tidak ada yang tahu. Di mana ajal itu datang juga tidak ada yang tahu. Ini adalah rahasia Allah. Allah yang tahu, dan nanti sudah tiba masanya. Maka di saat itulah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang perlu kami sampaikan pada malam hari ini, karena kan waktu kita juga terbatas. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi amalan dalam kehidupan kita. Yang benar itu hanya datang dari Allah, yang salah itu datang daripada diri manusia. Bila ada benar yang kami sampaikan, maka jadikanlah pelajaran dan amalan dalam kehidupan kita. Dan bila ada salah, maka mohon dimaafkan. Semoga Ramadan ini bukan menjadi Ramadan penyesalan bagi kita, tapi menjadi Ramadan yang berbahagia dalam kehidupan kita. Anggaplah Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Mungkin Allah berikan kita umur yang panjang, maka kita akan berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang. Tapi bila mana Allah tidak berikan kita umur yang panjang, maka cukup bagi kita beribadah selama Ramadan ini.
ikhlas lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, terlebih-lebih bagi kami yang menyampaikan, dan juga semangat buat adik kami yang dari pesantren serta tuntaskan pesantren. Saya masih ingat Pak Bu, saya dulu sebesar ini juga keliling masjid-masjid karena saya dulu pesantren. Jadi saya sama nih. Asal ada masjid, pulang kampung ceramah di masjid itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau bagi kita anak-anak kita masukkan pesantren, insya Allah setidaknya meskipun dia tidak jadi ulama, tidak jadi ustaz, tidak jadi kiai, tapi minimal untuk dirinya sudah cukup untuk kehidupan di masa yang akan datang. Di mana didapat ilmu agama yang lebih kecuali adalah pesantren, maka masukkanlah anak-anak kita kepada pondok pesantren. Semoga tetap ada orang yang memperjuangkan agama Allah ini. Karena Allah katakan, intan surullah wa yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Oh Bapak Ustaz, kami tidak punya biaya. Jangan khawatir Bapak Ibu. Kalau ada keinginan kita ingin menyekolahkan anak kita pesantren, ikhlas kita karena Allah, Allah akan bantu. Kata Allah, intan surullah wa yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan juga untuk adik kami yang pesantren, selesaikan pesantrennya, jadilah orang yang bermanfaat. Karena khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.